Tuhan sangat cemburu apabila kita beribadah kepada yang lain. Ibadahlah, sembahlah Allah, tidak yang lain. Kalaupun berdoa, berdoalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bukan yang lain. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Beribu pasar ibu hebat mengukir mimpi-mimpi. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini betul-betul menghantarkan kita pada satu pemahaman bahwa Allah membebaskan, menyucikan, menguduskan umat tebusannya, sehingga umat menjadi miliknya dan Allah menjadi Tuhannya. Dan ini menjadi satu formula pemahaman kesadaran dasar dari seluruh orang-orang yang mempercayai Allah sebagai Tuhannya, sehingga memberikan diri kepada Allah yang disembahnya. Ini penting dan perlu, karena terkadang dalam kehidupan manusia, dia harus melihat jasa apa yang dilakukan untuk dirinya bisa memberikan. Ada istilah balas jasa. Ketika ada seseorang berjasa pada dirinya, dia akan membalasnya. Dan peranan itu ditunjukkan, dinyatakan, disampaikan melalui Nabi Yehezkiel di tengah-tengah umat Israel, di mana di situ dikatakan Allah membasuh, Allah memberikan kebebasan, Allah menyelamatkan mereka, sehingga tidak ada lagi peluang pemikiran bahwa diri mereka untuk mereka sendiri, namun mereka adalah milik Allah. Karena Allah telah menyelamatkan mereka, menebus mereka, dan menyucikan, menguduskan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga ada pada diri kita. Kita orang-orang Kristen yang mengkristal di dalam Kristus, di mana kita mengenal Allah melalui Kristus, di mana kita meyakini bahwa Allah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia melalui penebusannya di kayu salib, tercurah darahnya, menyucikan hidup kita, sehingga kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya disalib, kita yang seharusnya mati dalam maut, digantikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga hutang kita lunas dibayar, sehingga tak perlu lagi kita masuk kepada maut dan masuk ke dalam penghukuman yang abadi. Namun barang siapa yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dia akan memperoleh keselamatan, karena dirinya sudah ditebus, dirinya sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Maka itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tebusan yang sudah ditebus oleh Allah dalam Yesus Kristus. Lakukanlah hal yang baik terhadap Allah. Ya, lakukanlah ibadah, berdoalah kepadanya. Tuhan sangat cemburu apabila kita beribadah kepada yang lain. Ibadahlah, sembahlah Allah, tidak yang lain. Kalaupun berdoa, berdoalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bukan yang lain. Jangan mencampur adukkan iman kepercayaan dunia ini dengan kepercayaan yang sudah diajarkan oleh
Yesus Kristus di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, mari ketika kita berdoa, berdoalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Apalagi yang harus kita lakukan? Mari kita menjadi saksi-saksi Allah, di mana kita tahu bahwa ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, ketika kita menerima keselamatan itu, berbagilah dengan orang lain. Jangan hanya egois menerima itu untuk diri sendiri. Mari melangkah, mari maju, memperkenalkan Allah dalam Yesus Kristus, supaya banyak orang diselamatkan. Lakukan itu sebagai bentuk daripada menunaikan amanat agung yang diberikan Yesus kepada seluruh murid-muridnya, termasuk kita, yaitu pergi, jadikanlah segala bangsa muridku, baptis, dan ajarkan mereka untuk menjadi murid Kristus. Yakinlah bahwa Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu amanatnya yang diberikan kepada kita. Tuntaskan itu dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan bertekuk lutut bahwa Allah dalam Yesus Kristus menjadi Raja di atas segala raja. Itu tugas kita. Mari kita lakukan itu melalui apa? Cerminan kehidupan kita. Ya, jangan jadi batu sandungan. Biarlah perkataan kita perkataan yang membangun, tidak negatif, ya, tidak menjelekkan orang, tidak membuli orang, ya, namun membangkitkan semangat orang untuk tetap hidup nyata di tengah-tengah dunia ini dan bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan. Demikian juga tunjukkan gaya hidup orang Kristen yang sejati, ya. Bagaimana gaya hidupnya dalam peribadahannya, dalam menunjukkan kasihnya di tengah-tengah dunia ini, sehingga itu akan membawa perhatian dunia ini dan bertanya-tanya, dasar kebaikan kita itu dari mana? Ternyata dari kasih Kristus. Nah, begitu ya. Dan jangan lupa dalam kehidupan kita menunjukkan empati yang nyata, yang jelas melalui perbuatan kita. Ya, tunjukkanlah kasih di tengah-tengah dunia ini, karena dunia membutuhkan anak-anak Tuhan dinyatakan. Nyatakanlah itu di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita memiliki materi, berbagi dengan orang lain. Ketika kita memiliki talenta, mari kita melatih yang lain. Ketika kita memiliki sesuatu dan lain hal, gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kita tetap bersemangat sebagai orang-orang tebusan yang melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan berdampak bagi sesama. Jangan lupa untuk berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.